Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Penebus. Adik-adik semua sudah siap? Ya, hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Adik-adik sudah pakai baju rapi? Ya, betul adik-adik, saat kita beribadah kepada Tuhan, kita mengenakan pakaian terbaik kita karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin bersukacita bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami hari ini. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Nana mau minta adik-adik semuanya berdiri. Wah, semua sudah berdiri, hebat. Kita akan bersorak haleluya berapa kali ya? Kita mau bersorak 3 kali dengan penuh semangat. Siapkan tangan kita mau bersorak bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, kenapa ya kok kita harus selalu memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus hebat sekali. Bahkan kita tahu ya, yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan kita. Ada apa ya ciptaan Tuhan? Betul adik-adik, ada gunung, ada bintang, matahari, sungai, dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hari ini kita mau menyanyi bersama-sama ya, adik-adik tetap berdiri, kita mau katakan bahwa Tuhan kita sangat besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah adik-adik, kita ikuti gerakannya bersama-sama ya, dengan penuh semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, beri tepuk tangan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, benar ya, Tuhan Yesus itu sangat hebat, menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil.
bagi Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk dengan tenang ya, menyiapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk bersama-sama mendengarkan. Kita percaya saat kita percaya kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan buat kita semua. Mari kita mau katakan bersama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terimalah segala puji-pujian kami. Biarlah itu berkenan di hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami
dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Bu Irma berharap semuanya sehat dan sukacita. Wah, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Bu Irma yakin semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Sehingga Tuhan mendengar puji-pujian anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita mau kembali belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Yang disampaikan oleh Kak Inggar. Apa ya firmannya ya? Siapa yang masih ingat? Ya, tentang seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kenapa ya? Raja Nebukadnezar bermimpi anak-anak. Sampai membuat raja sedih, gelisah, gak bisa tidur. Kenapa ya kok raja seperti itu? Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang berilmu untuk dapat menebak mimpinya itu dan mengartikannya. Nah, kira-kira mereka itu bisa tidak ya menebak dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar? Tidak ternyata anak-anak. Tetapi Tuhan mengirimkan Daniel dan teman-temannya. Teman-temannya ada 3. Siapa yang tahu teman-temannya Daniel siapa saja? Ada Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, mereka berempat berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan meminta kepada Tuhan supaya mereka diberi pengertian, diberi pengetahuan, diberi kemampuan untuk dapat menebak dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Sehingga anak-anak, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Suatu malam Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel tentang mimpi dan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Wah, Daniel bersyukur anak-anak. Dia mengangkat tangannya. Dia berkata, terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari Dialah hikmat dan kemampuan. Wah, luar biasa ya anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada Daniel untuk dapat menebak dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel segera menghadap kepada raja dan memberitahukan semuanya tentang apa mimpi raja dan arti dari mimpinya itu. Setelah Raja Nebukadnezar mendengar itu, raja heran. Wah, ternyata Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bahkan orang-orang pintar tidak mampu menebaknya, tidak mampu mengerti apa artinya. Tetapi Allahnya Daniel dan teman-temannya mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada Daniel. Hebat ya, kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak, super kebenaran hari ini adalah Allah memampukan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang besar. Apa ya maksudnya? Allah memampukan kita untuk dapat melakukan hal yang besar. Yuk kita mau dengarkan super ayat hari ini. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Febe. Sekarang Febe akan membacakan Alkitab dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Dah. Nah, anak-anak, tadi di super kebenaran dikatakan bahwa Allah memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Maksudnya apa?
Maksudnya Tuhan menolong kita untuk kita dapat melakukan hal yang besar. Apa hal yang besar itu? Hal yang besar adalah hal-hal yang dimau oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti super ayat yang tadi kita sudah dengarkan. Oke, Phil, Mama minta tolong ya, tulis di sini Daniel. Yuk ditulis. Kok diem aja, nggak nulis? Spidolnya mana? Oh iya, lupa. Ini sudah ya. Oke, terima kasih Philip. Nah anak-anak, Tuhan mampu memperlengkapi kita dengan hal-hal yang terlihat seperti spidol tadi. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mampu memperlengkapi kita dengan hal-hal yang tidak terlihat juga, yang tidak dapat kita pegang. Seperti Daniel. Daniel diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan apa arti mimpi Raja Nebukadnezar. Di dalam Daniel 1 ayat 17 dikatakan bahwa Daniel dan 3 temannya itu diberi karunia oleh Tuhan. Karunia pengetahuan dan kemampuan untuk bisa mengartikan tulisan dan menafsirkan mimpi. Anak-anak juga bisa seperti itu. Tuhan mampu memberikan karunia kepada anak-anak. Karunia yang tidak terlihat, karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Nah, di dalam Korintus dikatakan bahwa ada 9 karunia. Siapa di sini anak-anak yang ingin mempunyai karunia-karunia dari Tuhan? Caranya sangat mudah. Anak-anak cukup berdoa selalu, rajin, setiap saat berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, selalu memuji Tuhan, mengucap syukur, dan selalu mengikuti ibadah meskipun saat ini ibadahnya masih di rumah secara online. Ya anak-anak, jadi anak-anak harus menunjukkan ketaatannya meskipun anak-anak di rumah. Ya, dengan membaca Alkitab. Nih, daripada anak-anak mementingkan hal yang lain. Wah, jamnya ibadah online, anak-anak malah bermain. Oh, bermain sepedaan sampai lupa waktu. Atau bahkan yang harusnya handphonenya atau gadgetnya untuk ibadah online dipakai untuk melihat YouTube yang lain, tontonan yang lain. Nah, Tuhan tidak suka kalau anak-anak mau menerima karunia-karunia dari Tuhan. Anak-anak harus tunjukkan bahwa anak-anak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa anak-anak taat kepada Tuhan. Cukup mudah caranya. Ya, nah anak-anak di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 juga dikatakan buah-buah roh. Wah, siapa yang tahu buah-buah roh apa saja? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa
damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau anak-anak selalu taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang baik seperti buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu akan membuat kita melakukan hal yang baik, berbicara yang baik, bertindak yang baik, berpikir yang baik untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi, Roh Kudus yang akan membantu anak-anak. Bahkan Tuhan juga memperlengkapi anak-anak semuanya dengan senjata. Wah, senjata apa ya? Pistol? Pedang? No, bukan. Senjata untuk dapat melawan musuh kita. Nah, musuh kita siapa sih? Teman yang suka ngejekin ya? Atau teman-teman kita di sekolah yang suka nakalin? Atau kakak adik kita yang suka kalau di rumah berkelahi? No, bukan anak-anak, bukan mereka semuanya. Musuh kita adalah iblis yang suka menggoda anak-anak, yang membuat anak-anak malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan. Bahkan yang membuat anak-anak tidak taat kepada orang tua, tidak takut kepada Tuhan. Itu asalnya dari iblis. Anak-anak mau tidak melawan iblis? Mempunyai senjata yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya mendapat senjata itu? Dan apa senjata itu? Senjata itu adalah perisai dari Roh Kudus. Dari Tuhan diberikan kepada kita untuk kita dapat melawan iblis. Tidak terlihat anak-anak. Tetapi kalau kita selalu memperlengkapi diri kita dengan senjata, iblis tidak akan mungkin berani mendekat kepada kita. Ayo lengkapi anak-anak dirinya dengan senjata, dengan membaca firman Tuhan, dengan rajin berdoa, dan kita akan diperisai oleh perlengkapan senjata Allah. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kalau kita mempunyai karunia-karunia dari Tuhan, ketika kita kesulitan seperti firman minggu lalu, kesulitan mempelajari pelajaran di sekolah, anak-anak berdoa, minta supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberikan pengertian kepada anak-anak. Pasti anak-anak bisa. Kemudian ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sendiri di rumah, anak-anak gak tahu artinya, ini artinya apa, aku gak tahu. Berdoa, minta supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian itu kepada anak-anak semuanya. Pasti nanti anak-anak jadi mengerti. Seperti Daniel. Daniel juga seperti itu. Ketika Daniel harus menghadapi, menebak dan mengartikan mimpi raja, apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya? Mereka hanya apa? Berdoa. Anak-anak mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak juga ketika anak-anak berdoa, Tuhan pasti turun tangan. Ya, dan karunia-karunia itu untuk anak-anak melakukan hal yang besar. Hal yang tadinya anak-anak tidak bisa, jadi bisa. Hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan merasa senang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ayo anak-anak, cepat kita mau segera datang kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menanti anak-anak semuanya untuk datang kepadanya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kalian luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Nah, tiba saatnya kita mau melakukan aktivitas. Apa ya aktivitas kita hari ini? Adik-adik, hari ini kita mau membuat kantong doa seperti ini. Kak Inggar sudah beri contohnya pada adik-adik. Nah, apa ya alat-alat yang dipakai untuk membuat aktivitas ini? Coba adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan kertas. Nah, kertasnya boleh 2 warna seperti ini. Kak Inggar memakai warna biru sama merah ya. Kalian juga boleh memakai warna yang lain di rumah. Nah, terus yang kedua, kalian bisa pakai amplop.
amplop kecil seperti ini loh. Nanti kita mau tempel di sini. Ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kalian juga siapkan gunting. Ya. Terus kalian juga siapkan lem. Ada juga kalau yang punya solasi double tip, ya, ini juga bisa digunakan nanti untuk merekatkan amplop-amplop di sini. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah apa tadi? Kantong doa. Seperti tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik ingat ya, ketika Daniel itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Daniel bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Karena apa adik-adik? Karena Daniel mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik seperti apa? Oh, ternyata Daniel itu suka berdoa. Nah, adik-adik juga ya, ketika kita mempunyai keinginan, kita sampaikan keinginan itu lewat apa? Lewat doa ya. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita sering berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka berdoa di rumah? Ya? Ya, Kak Inggar percaya kita semua suka berdoa di rumah. Doa mau apa coba? Misalnya, doa mau makan. Oh iya, pasti kita harus selalu berdoa ya. Doa sebelum tidur. Ya, kita berdoa sebelum tidur. Atau doa setelah bangun tidur. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tetapi adik-adik, apakah hanya itu saja doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Ya, doa tidak hanya itu saja adik-adik. Nah, seperti ini. Kita berdoa mungkin ketika kita mempunyai keinginan kepada Tuhan. Atau kita berdoa karena kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur sudah diberi kepandaian oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena diberi keluarga yang baik. Ya, kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sesuai dengan aktivitas kita hari ini, adik-adik di sini tadi caranya apa adik-adik? Yang pertama tadi amplopnya kita tempelkan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ditempelkan. Boleh memakai lem, boleh memakai double tip. Nah, adik-adik, apa saja ya kira-kira tadi? Selain doa sebelum makan, doa sebelum tidur, ternyata kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Misalnya, wah Tuhan, aku ingin mainan yang baru. Bisa loh kita sampaikan kepada Tuhan dengan berdoa. Ya adik-adik ya. Nah, Tuhan, aku ingin pergi ke mana ya adik-adik ya? Wah, sampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Atau misalnya, Tuhan, aku ingin cepat ke sekolah ya. Nah, sampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini aktivitasnya kalian boleh tulis apa keinginan kalian dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah ditempel ya. Nah, kalian juga mungkin, wah, aku mau tempel, aku mau mendoakan untuk keluargaku, untuk ayah dan ibuku, untuk kakak dan adikku, boleh. Kalian tulis di sini di amplopnya doa untuk keluarga ya. Ketika kalian, wah, aku ingin tulis, aku mau berdoa untuk mamaku yang baru sakit. Wah, kalian boleh tulis doa di situ. Kalian masukkan di sini dan kalian doakan, jangan lupa ya. Nah, adik-adik, kalau yang ini di atas ini kalian bisa isi kertas dan kalian juga bisa isi spidol atau ballpoint. Seperti itu ya adik-adik. Aktivitas kita hari ini, jangan lupa kalian harus selalu ingat apa hari ini adik-adik. Kita harus selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah,
Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan baik, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kemudian adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati. Nah sekarang Kak Endang mau membagikan kuis buat semuanya. Yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti tahu jawabannya. Jangan lupa yang sudah tahu jawabannya langsung ketik komentar ya. Pertanyaan pertama, anak-anak hanya perlu menjawab betul atau salah ya. Coba pertanyaannya adalah siapa saja nama ketiga teman Daniel? Ketiga teman Daniel itu adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Betul atau salah? Yang jawabnya betul, ketik betul. Kalau anak-anak punya ide lain, namanya kayaknya bukan itu kak, ketik salah. Kira-kira jawabannya betul atau salah anak-anak? Silahkan berpikir. Ting 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 ting. Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah betul. Yeay. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya ketika mereka diminta untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar? Yang pertama, apakah mereka pergi ke tempat yang sepi lalu mencari jawaban? Ataukah mereka cari di Google, buka-buka HP? Zaman dulu ada HP nggak ya? Atau yang ketiga, mereka berdoa mencari hikmat dari Tuhan. Apa jawabannya? A. Pergi ke tempat yang sepi mencari jawaban Tuhan, bertapa. Yang kedua, buka Google. Yang ketiga, berdoa minta hikmat dari Tuhan. Apa jawabannya? Kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Yeay. Adik-adik hebat semuanya. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita supaya kita selalu meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Ya anak-anak, anak-anak mau, pasti semuanya mau. Jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memperlengkapi dan mempersenjatai kita semua untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah adik-adik, jangan lupa ya, setelah anak-anak mendengarkan sekolah minggu ya, anak-anak diharap mengisi absensi atau daftar hadir yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group ya. Anak-anak klik link Google Form, kemudian isi nama, kelas besar atau kecil, kota Magelang atau Temanggung atau Jogja, kemudian tulis apa yang anak-anak pelajari hari ini. Oke anak-anak? Oke semuanya bisa ya. Nanti bagi orang tua yang belum masuk ke dalam grup, bisa tanya kakak-kakak sekolah minggu. Oke anak-anak, Kak Endang mengajak kita semua untuk lipat tangan. Kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajari kami untuk meminta hal-hal yang besar yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus akan selalu memperlengkapi kami, mempersenjatai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Nah adik-adik jangan lupa, kita ketemu lagi dalam sekolah minggu yang akan datang minggu depan pada pukul 10. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.